mengikuti sampai dengan yaumil akhir nanti. Sebelum kita mulai kajian tafsir, kita perdengarkan dulu pembacaan ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Rani. Enggak, diaturkan ke Ibu Rani. Enggak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تدعوا من دون الله ما لا يضر ولا يضر فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surat Yunus ayat 106 dan 107. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rani yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda. Begitupun kepada kita yang mendengarkannya. Selanjutnya, alhamdulillahirrahmanirrahim, telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Muhammad Yunus. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, pada Al-Ustadz Bapak Muhammad Yunus, dipersilahkan Pak. Ya, terima kasih. Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi 'afwihi tughfaru adh-dhunuba was-sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Bersyukur kepada Allah, seraya mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada Rasul, seraya mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur, dan mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk bisa berjumpa dan bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Pak Rektor, Profesor Dr. Edi Setiadi, SHMH, kemudian Pak Dekan Fakultas Syariah beserta jajarannya, Profesor Dr. Hukum. Ya, Fakultas Hukum. Kemudian yang saya hormati juga para dosen dan tendik di Fakultas Hukum.
Izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang dampak buruk dari maksiat. Ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu untuk kita ketahui bahwa maksiat itu memiliki dampak yang sangat buruk terhadap diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam sebuah kitab yang berjudul Ad-Da'wa Dawa karangan Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah, ini sedikit tidaknya ada 51 dampak buruk dari perbuatan maksiat. Ya. Ini menunjukkan bahwa memang perbuatan maksiat ini tidak bisa kita anggap remeh. Ya. Banyak dampak yang terjadi jika kita melakukan perbuatan maksiat, ya, akan memberikan dampak yang sangat buruk. Ya. Maka kenapa dalam Al-Quran Allah memberikan penjelasan terkait dengan maksiat itu, jika kita meninggalkannya maka yang akan terjadi adalah Allah akan berikan kita kebahagiaan, ketenangan, ya, di dunia. Bisa kita lihat di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 30 kalau tidak salah, ya. Kata Allah, alladzina yajtanibuna kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Kata Allah, jika kita menjauhi dosa-dosa besar yang disebut dengan, ya, maksiat salah satu di antaranya, ya, maka kata Allah, nukaffir ankum sayyi'atikum, kami akan hapus dosa-dosa kamu dan kami akan masukkan kamu ke dalam tempat yang terpuji. Artinya jika kita meninggalkan perbuatan maksiat, Allah akan angkat derajat kita. Itu begitu. Cuman banyak orang yang tidak sadar bahwa ternyata perbuatan maksiat ini menjadi biang kerok, ya, menjadi sumber malapetaka, Allah cabut keberkahan dalam hidup kita. Maka oleh karena itu, mari sama-sama untuk kita pahami, ya, ternyata memang banyak sekali dampak buruk dari perbuatan maksiat yang kita lakukan. Sebelum nanti saya uraikan, tidak mungkin saya uraikan 51 keseluruhan dari dampak buruk dari perbuatan maksiat. Hari ini cukup hanya 6 sajalah. Bicara tentang maksiat, ternyata dalam Al-Quran itu disebut sekitar 9 kali. Ya. Jadi dosa itu kadang dalam Al-Quran disebut dengan dzanbun, itsmun, khoti'ah, junahun, maksiat, wizrun, dan lain sebagainya. Ya. Dan pengertian maksiat itu dijelaskan oleh para ulama, idza kharaja an ta'atillah. Ya. Maksiat itu adalah sesuatu yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Itu dikatakan maksiat. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan maksiat atau dosa itu mahaka fi sadrika wa karihta ayyattali alaihin nas. Dosa itu adalah mahaka fi sadrika, sesuatu yang tersembunyi di dalam hati, wa karihta ayyattali alaihin nas, dan kamu tak suka perbuatan maksiat itu dilihat oleh orang lain. Makanya kenapa kalau orang yang berbuat dosa atau berbuat maksiat itu kecenderungannya itu selumputan. Ya. Artinya dia melakukan perbuatan maksiat itu ya diam-diam.
kalau bisa mah jangan diketahui oleh orang lain. Ya. Makanya kenapa korupsi itu dilakukan diam-diam. Ada nggak terang-terangan orang yang berbuat dosa? Ada. Hati-hati. Nah ini memang dalam hadis yang lain luar biasa ya. Rasulullah SAW mengatakan kullu ummatin mu'afan. Seluruh umatku itu dimaafkan oleh Allah. Illal mujahirin. Kecuali orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Jadi ternyata ada juga orang yang bangga atau dia terang-terangan berbuat maksiat. Ya, nggak malu lagi untuk dia berbuat maksiat, bahkan bangga. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya sampaikan sedikit tidaknya ada 6 dampak buruk dari perbuatan maksiat. Ya, hanya 6 saja. Pertama, ketahuilah bahwa maksiat itu menghalangi masuknya ilmu. Ya. Ilmu itu adalah cahaya, ya, yang Allah masukkan ke dalam hati manusia sehingga ilmu itu bisa menghantarkan seseorang untuk mengenal siapa Tuhannya dengan ilmu. Sedangkan maksiat itu pemadam cahaya. Ya. Imam Syafi'i pernah berkata dalam syairnya, syakautu ila waqi'in. Aku mengadu kepada guruku su'ahidzi, karena buruknya hafalanku. Fa'arsyadani antarkil ma'asi. Ini syair ya, syair bukan hadis. Kemudian guruku menasihatiku, membimbingku antarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Qala, kemudian dia berkata, ya, i'lam, ketahuilah, annal ilma fadlun. Ya, sesungguhnya ilmu itu adalah karunia. Wa fadlullahi la yu'tahu 'asi. Dan sungguhnya ya, karunianya Allah itu tidak diberikan oleh Allah kepada orang yang bermaksiat. Jadi ternyata maksiat itu menjadi biang kerok, ya, ilmu itu susah untuk masuk ke dalam hati kita. Ya. Makanya kenapa kita harus muhasabah? Ya, jika kita susah belajar Al-Quran, susah untuk menghafal Al-Quran, susah untuk memahami suatu ilmu, bisa jadi ada maksiat yang kita lakukan, lupa untuk kita meminta ampun kepada Allah. Ini hati-hati. Ya. Jadi tanyalah sama diri kita, kenapa sih saya susah untuk menghafal Al-Quran, susah untuk memahami sesuatu dari ilmu? Ya, mungkin bisa jadi ada dosa yang kita lakukan, lupa untuk kita meminta ampun kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua, maksiat itu menghalangi datangnya rizki. Ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis rawahu Imam Ahmad, ya, Rasul mengatakan sesungguhnya seorang hamba itu akan terhalang dari rizki karena dosanya. Ya. Sebagaimana ketakwaan itu menjadi wasilah, menjadi perantara untuk Allah berikan dia rizki yang berlimpah, yang berkah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 96, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah, walau anna ahlal qura, seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Sungguh betul-betul ya, kami akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Ya. Walakin kadzabu, akan tetapi kadzabu, ya,
mereka itu mendustakan akan ayat-ayat kami, kata Allah. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami adab mereka, ya, disebabkan perbuatan dosa yang mereka lakukan. Jadi berdasarkan ayat ini, Allah sedang ingin menyampaikan kepada kita bahwa ternyata maksiat itu menjadi biang kerok kedua, ya, dari rizki yang berkah yang Allah turunkan kepada kita. Ya. Maka kalau ada orang yang hidupnya miskin saja, ya, kemudian hidupnya itu penuh dengan kesengsaraan saja, maka harus kita muhasabah. Bisa jadi ada dosa yang kita lakukan yang tanpa kita sadari ternyata inilah yang menjadi penghalang rizki yang Allah turunkan kepada kita. Karena kan ada orang yang dia berusaha, dia berbisnis, ternyata mendapatkan keuntungan tapi dia tidak bisa merasakan kenikmatannya. Ya. Maka ada sebuah istilah itu, uang setan dimakan setan. Ya, kenapa? Karena memang dia melakukan perbuatan maksiat dan maksiat itu ternyata menjadi penghalang untuk Allah tahan rizki yang berkah. Hati-hati. Ya. Maka kenapa saya suka mengatakan ya muhasabah diri kita, ya. Mungkin bisa jadi rizki yang kita dapatkan ini tidak berkah karena perbuatan maksiat. Ya, karena perbuatan maksiat, ya. Maka demi Allah tidak ada seorang hamba yang ketika dia dekat dengan Allah dia melakukan taubatan nasuha, ya, melainkan Allah akan jamin kehidupan yang terbaik baginya. Ya, ini bisa kita lihat dalam surah An-Nahl ayat 97. Ya, jadi kalimatnya man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Itu keren. Jadi kata Allah, siapa yang beramal, ya, laki-laki maupun perempuan, ya, mereka beramal saleh dan tetap dalam keadaan iman, maka kami akan jamin kehidupan yang terbaik. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya, itu jaminan di dunia. Di akhirat pun akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang terbaik, yaitu surga. Subhanallah, Allahu Akbar. Maka demi Allah, tidak ada seorang hamba yang ketika dia istiqomah melaksanakan salat, dia beramal soleh, nggak mungkin dibiarkan begitu saja oleh Allah hidupnya luntang-lantung di dunia. Wallahi tidak. Ya, jaminan Allah bagi hamba-hambanya yang beriman, beramal soleh, dia laksanakan salat, dia lakukan amal soleh yang lainnya, maka pastikan, ya, dijamin oleh Allah, tuflihun, kamu pasti akan beruntung. Dan ternyata dosa ini yang menjadi penghambat Allah turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Subhanallah. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, maksiat itu menghadirkan kegelapan ke dalam hati pelakunya. Ya. Perlu untuk kita ketahui bahwa ketaatan itu adalah cahaya sebagaimana ilmu. Ya. Ilmu adalah cahaya, ketaatan pun adalah cahaya, dan maksiat itu adalah kegelapan. Ya. Jadi orang kalau sudah berbuat maksiat itu, ya, akan menjadikan, ya, hatinya itu penuh dengan kegelapan, ya, sehingga kegelapan maksiat itu akan menguat, terlihat di mata, kemudian menguat lagi sehingga kegelapan maksiat itu menyelimuti wajah dan menjadi tanda hitam sehingga setiap orang itu mampu melihatnya. Kadangkala kita bisa merasakan orang ini, ya, ahli maksiat. Ya. Kemudian dalam satu hadis, ya, Abdullah bin Abbas ini pernah berkata ini, ya, sungguh kebaikan itu mempunyai sinar di wajah, ya, cahaya di hati, kelapangan dalam rizki, kekuatan pada tubuh,
serta cinta di hati para makhluk. Sedangkan keburukan itu memiliki tanda hitam di wajah, kegelapan dalam hati, kelemahan di tubuh, kemudian kekurangan dalam rizki, serta kebencian di hati para makhluk. Nah, ini dampak buruk yang ketiga ini tidak main-main. Ya, jadi maksiat itu membuat hati kita ini menjadi gelap gulita. Sehingga ketika dikasih nasihat, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, alias membal. Bahkan ya jika dikasih nasihat itu, dia akan berkata, ya urus aja urusan lo. Ya, jangan urusin urusan gua. Lu gue n. Ya, nggak usah urusin masalah urusan salat saya, nggak usah kepo terhadap apa yang saya lakukan. Ya, kalau saya berbuat maksiat buat diri saya sendiri, nggak ada urusannya buat Allah. Nah, kadang-kala bahasa itu akan muncul ketika seseorang ya berbuat maksiat dan kemaksiatan itu membuat hatinya itu semakin mati. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Ya. Jadi kalau kita menemukan orang seperti ini, ya dia tidak akan mau menerima nasihat kita walaupun nasihat kita sudah kita sampaikan berbusa-busa. Maka hati-hatilah dengan perbuatan maksiat. Ya, ini kadangkala kita bisa lihat orang ini ahli maksiat, ya. Tapi juga tidak boleh kita mencibir kalau ada orang yang lewat kebetulan hitam wajahnya kemudian kita katakan dia ahli maksiat. Wallahi tidak ya, jangan juga begitu ya. Tidak boleh ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda begini. Innal mu'mina idza adnaba dzanban nukita fi qalbihi nuqtatun sauda. Ya. Kata Rasul, sesungguhnya orang-orang mukmin itu, ya, sesungguhnya orang mukmin itu idza adnaba dzanban. Jika dia berbuat dosa, nukita fi qalbihi nuqtatun sauda. Ya, maka akan ditorehkan, akan dicatat ya di dalam hatinya itu nuktatun sauda. Apa itu nuktatun sauda? Ada satu bintik hitam, ada titik hitam ya. Fa intaba, jika hamba Allah itu bertaubat, wa naza'a, dan dia meninggalkan, berhenti dari perbuatan maksiatnya, wastaghfara, dan dia meminta ampun kepada Allah akan perbuatan dosanya, sukila qalbuhu, maka akan menjadi mengkilat lagi hatinya. Subhanallah. Maka pantas Rasul mengatakan begini dalam hadis yang lain, Allahu Akbar. Rasul pernah mengatakan begini, ya. Siapa yang bertaubat ya dari perbuatan dosanya, ya, itu sama seperti orang yang tak punya dosa sama sekali. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya. Tapi siapa yang meminta ampun kepada Allah, kemudian wahwa muqimun alaih, dan dia diam saja, tidak ada bukti konkret dari taubatnya, dalam hatinya dia bertaubat, tapi dia tidak tunjukkan taubatan nasuha, maka kata Rasul, kal mustahzi'i rabbahu. Dia sama seperti orang yang mengolok-olok Tuhannya, sama seperti dia menghina Tuhannya. Allah Akbar. Jadi sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka Allah akan ampuni dosa kita. Sebagaimana suatu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, subhanallah. Ya Rasulullah, anu akhadhu bima amilna fil jahiliyah. Ya Rasul, apakah kami diadab terhadap perbuatan dosa yang kami lakukan pada masa jahiliyah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man ahsana fil Islam lam yu'akhad bima amila fil jahiliyah wa man asa'a fil Islam
ukhidha bil awwali wal akhir. Ya. Siapa yang menjadi lebih baik dalam keislamannya, lam yu'akhadh bima amila fil jahiliyah, dia tidak akan diazab terhadap perbuatan dosa yang ia lakukan pada masa jahiliyah. Wa man asa'a fil Islam, tapi siapa yang main-main dalam keislamannya, ukhidha bil awwali wal akhir, maka dia akan diazab terhadap perbuatan dosa yang ia lakukan mulai dari awal sampai akhir. Nah, maka pantas Rasul juga mengatakan jika seorang hamba bertaubat, kemudian dia meninggalkan perbuatan maksiatnya dan dia meminta ampun kepada Allah, sukila qalbuh, hatinya akan mengkilat lagi. Wa in zadat. Tapi jika dia tidak bertaubat, justru bertambah lagi perbuatan maksiatnya, maka akan bertambah lagi titik hitam dalam hatinya. Allah Akbar. Ya. Ya, kalau kita katakan itu ya taubat sambalado. Ya, lagunya ada itu. Ya. Sambalado terasa pedas, terasa panas. Jadi ada juga orang yang begitu, ya. Ketika dia bertaubat, tapi taubatnya hanya di lisan saja, ya. Esok harinya, minggu depannya, ya, dia lakukan lagi perbuatan maksiatnya. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Inilah yang disebut dengan kal mustahzi rabbahu. Ya, akan bertambah-tambah lagi, ya, bintik hitamnya, ya, bahkan seolah-olah dia seperti mengolok-olok Tuhannya. Hatta ta'lu qalbahu. Nah, ini dilanjutkan lagi oleh Rasul sampai ya titik-titik atau bintik-bintik hitam itu bertambah, ya, semakin banyak. Ya. Fadzalika ar-ranul ladzi dzakarahu Allah azza wa jalla fil Qur'an kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Fadzalika ar-ran. Ya, demikianlah, ya, ran yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, kalaban, sekali-kali tidak. Ya, justru perbuatan maksiat yang mereka lakukan itu, ya, akan menjadikan bintik hitam, ya, di dalam hatinya sebagaimana yang telah mereka lakukan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya, jadi memang efek yang ketiga dari perbuatan maksiat itu menjadikan hati kita ini gelap gulita. Nauzubillah tsumma nauzubillah, ya. Sehingga ya kalau ada orang yang menasihati kita, dia akan mental. Allah Akbar. Kemudian yang keempat itu maksiat melemahkan hati dan badan. Ya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam satu hadis, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wa hiya qalbun. Kata Rasul, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal darah, ada segumpal daging. Ya. Idza saluhat saluha jasadu kulluh. Jika segumpal daging ini baik, maka seluruh jasadnya pun pasti baik. Wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wa hiya qalbun. Jika segumpal darah ini, segumpal daging ini buruk, maka seluruh tubuhnya pun pasti goreng patu. Alla wahya qalbun. Kata Rasul, ketahuilah sesungguhnya segumpal darah itu adalah qalbun, disebut oleh Rasul dengan kalimat qalbun, hati. Ya. Jadi ternyata memang, ya, hati ini menjadi sentral bagi tubuh kita. Jika hati ini dipenuhi dengan dosa, dengan maksiat, maka dapat akan melemahkan hati dan badan kita. Jadi jika sudah hatinya sakit, maka seluruh badannya juga pasti akan sakit.
Jika dia ahli maksiat, dia senang berbuat dosa, maka aura yang akan terpancar di sekelilingnya juga pasti aura negatif, ya, bukan aura kasih. Jadi aura negatif ini, ya, pasti yang keluar dari lisannya pun goreng patut. Nah, itu begitu, ya. Jadi hati-hati ini, bahwa perbuatan maksiat itu akan menjadikan hati dan badannya lemah, ya, dan aura yang terpancar dari dirinya pun aura-aura negatif, ya. Kemudian yang kelima, ya, maksiat itu mendatangkan kesengsaraan. Nih, ya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Taha ayat 121 sampai ayat 127. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa Adamu rabbahu faghwa. Ya. Nabi Adam itu berbuat maksiat, nih, durhaka, rabbahu, kepada Tuhannya, faghwa, maka dia pun tersesat. Tsumma jtabahu rabbuhu, kemudian Allah, ya, memilihnya, fataba, ya, dan Allah menerima taubatnya Nabi Adam, wahada, dan Allah memberikan petunjuk kepadanya. Qala, Allah berkata, Allah berfirman, ihbita, ya, ihbita minha jami'an, turunlah kamu berdua minha, dari surga, jami'an, bersama-sama, ba'dukum li ba'din adu, kata Allah, sebagian kamu atas sebagian yang lainnya menjadi musuh. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudai fala yadhillu wala yashqa. Maka adapun, ya, yang datang kepada kamu sekalian minni, dariku, berupa hudan, petunjuk, ya, famanit hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan tersesat, wala yashqa, dan dia tidak akan ciloko, tidak akan celaka, tidak akan sengsara. Gitu kata Allah, ya. Waman a'rada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling, an dzikri, dari peringatanku, maksudnya adalah siapa yang berbuat maksiat, siapa yang tidak mau, ya, taat, tunduk, patuh terhadap perintahku, ya, dia meninggalkan perintahku dan mengerjakan laranganku, fa inna lahu ma'isatan dhanka, maka sungguh, kata Allah, lahu, baginya, ma'isatan dhanka, ya, diberikan oleh Allah kehidupan yang serba sempit, ya, alias sengsara. Ya, jadi orang-orang yang bergelimang dosa, Allah ingin sampaikan, hidupnya itu akan sengsara, hidupnya itu akan serba sempit, ya. Otaknya sempit, pikirannya negatif thinking saja, ya, dipenuhi dengan rasa was-was. Dompetnya pun sempit, rumahnya pun akan terasa sempit. Bisa jadi rumahnya mewah, serba ada semuanya, tapi dia tidak merasakan inti dari kebahagiaan. Ya, jadi belum tentu orang yang bergelimang harta, dia terkenal, belum tentu dia mendapatkan kebahagiaan. Toh justru banyak orang yang bergelimang harta, dia menjadi artis terkenal, ternyata bunuh diri. Ya, hati-hati ini. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Ya, jadi waspadalah kita terhadap perbuatan maksiat yang kita lakukan, karena dia akan mendatangkan kesengsaraan. Bahkan diancam oleh Allah, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh kami akan berikan kehidupan yang serba sempit. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Jadi ya sudahlah, hidup kita ini lurus-lurus saja, ya. Apa adanya saja. Ya, kalau mendapatkan gaji ala kadarnya sebulan hanya 30 juta, 100 juta, ya syukuri, dinikmatin. Jangan pengen mencari, ya, cara tambahan rizki dengan cara yang haram. Nauzubillah.
Jadi di dunia sudah diancam oleh Allah, hidupnya akan sengsara. Begitu juga nanti di akhirat. Kata Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat itu dalam keadaan buta. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Qala rabbi, hamba ini berkata, Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan kami ya dalam keadaan buta, wa qad kuntu basira, padahal dulu di dunia kami bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Allah Akbar. Kata Allah, ya demikianlah. Atatka, kami datangkan kepadamu ayatuna, ayat-ayat kami, fanasitaha. Kemudian kamu melupakannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Artinya apa? Sudah dikasih tahu oleh Allah ini yang haram, ini yang buruk. Ternyata dikerjakan juga, dilakukan juga. Ya, dilakukan perbuatan maksiat itu, maka di yaumil qiyamah nanti orang-orang yang seperti ini nahsyuruhu yaumal qiyamati ama, akan dibutakan oleh Allah. Dia nggak bisa melihat. Ya, maka kata Allah, wa kadzalikal yauma tunsa. Dan demikianlah pada hari ini, pada hari kiamat ini, tunsa, kamu pun dilupakan oleh Allah. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus semakin takutlah kita akan perbuatan maksiat yang kita lakukan. Ancaman nggak main-main. Ya, ya ancaman itu sudah sistemik lah. Di dunia sengsara, komo nanti di akhirat. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Jadi jangan bangga, jangan bahagia ya kalau berbuat maksiat itu hidupnya bahagia. Wallahi tidak, wallahi tidak. Yang terakhir, yang terakhir. Ya, enggak. Terakhir ya. Ya, Maksiat itu dapat merusak akal. Jadi orang yang berbuat maksiat itu kadangkala akal sehatnya itu tidak jalan. Ya, alias ya apa ya? Hilang saja akal sehatnya. Ya, sudah tidak lagi bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka orang yang berbuat maksiat itu ketika dia melakukan maksiat itu imannya sedang lepas. Kalau sudah imannya lepas, maka urat malunya pun sudah tidak ada. Nah, ini sebagaimana kata Allah dalam surah Al-Jathiyah ayat 23. Allahu Akbar. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Ini sebuah pertanyaan kata Allah. Setiap ada pertanyaan itu Allah tak butuh jawaban, tapi bagi orang-orang yang beriman harus memuhasabah dirinya. Kata Allah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Bagaimana pendapatmu? Pernahkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai sesembahannya? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Dan Allah sesatkan dia atas sepengetahuannya. Wa khatama ala sam'ihi. Allah kunci itu pendengarannya, hatinya, dan Allah jadikan ya penglihatannya itu ada penutup sehingga dia tidak bisa melihat mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Wa yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka siapa yang dapat memberikan hidayah setelah Allah sesatkan dia? Afala tadhakkarun. Maka mengapa kamu sekalian tidak mau mengambil pelajaran? Allah. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Ya, berhentilah kita dari berbuat maksiat. Maksiat itu banyak ya ragamnya. Ya, bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasul, bermaksiat kepada ulil amri. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita. Bersegeralah untuk kita bertaubat karena kita tidak tahu kapan ya ajal menjemput. Ya, bertaubatlah kita kepada Allah dengan syarat dan ketentuan sebagaimana para ulama jelaskan ya, sesali perbuatan maksiat kita ya, kemudian berjanji tidak akan mengulangi perbuatan maksiat kita dan ganti perbuatan maksiat kita dengan amal soleh. Insya Allah kalau kita berhenti dari perbuatan maksiat ya dengan sebenar-benar taubat,
Allah akan hapus dosa-dosa kita. Tapi kalau kita tidak mau bertaubat, masih senang bergelimang dosa, naudzubillah tsumma naudzubillah, maka dipastikan kita akan mendapatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Itu saja Ya. yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang mau ditambahkan, falyatafaddal masykura. Ya, terima kasih. Selanjutnya sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu dipersilahkan. Ada waktu kurang lebih 10 menit. Mangga Bapak Ibu. Ya. Prof, mangga Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi sana. Mangga Sekedik Pak Imam. Nandang ya. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, hapunten ya, beri naroskeun sekedik. Monggo. Ya mungkin kita ya untuk yang maksiat bungkelekan itu mungkin kita bisa mengendalikan ya. Tapi kan sekarang itu tambah inilah pipi maksiatin itu banyak gitu kan, bahkan mungkin yang tidak kita sengaja lihat, atau ya ini misalkan buka komputer kadang-kadang muncul nanti dia undang cing rojon wala lain-lain gitu kan ya. Nah gimana nih cara selain kita melaksanakan sholat istighfar yang terus menerus, kira-kira gimana ya supaya ya terhindar, dan kalaupun bukan terpaksa mungkinnya karena tadi kan kadang-kadang tidak diundang juga datang sorangan, atau di jalan genah-genah ningali kadang-kadang ningali anu cing bararanya jadi tingali lebar ditingali pasti ate ada modern gitu. Gimana caranya supaya kita tetap istiqomah dalam ketidakmaksiatan itu, atau menghindarkan diri, atau ya supaya tetap kita selalu dalam bimbingannya gitu. Kira-kira apa yang harus terus kita lakukan. Itu mungkin ternuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya, bilih lupa ini. Memang tidak bisa kita pungkiri, Prof, kita ini hidup pada zaman yang serba salah, ya, disebut dengan zaman ya penuh dengan fitnah dajjal, ya. Dajjal itu dada dan bujang. Nah, semuhun Prof, kadangkala kita lihat di handphone tiba-tiba belenjang lewat, ya, di jalan ya banyak berkeliaran dada dan bujal, dilihat salah tak dilihat sayang Prof dah katempok kelihatan ya. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita di jalan menutup mata saja? Ya pasti ketabrak kita. Ya, maka yang harus kita lakukan adalah ketika kita melihat atau melakukan perbuatan maksiat tanpa kita sadari, maka luluhkan, hancurkan dengan istighfar satu. Dengan istighfar. Ya. Yang kedua, hancurkan perbuatan maksiat itu dengan amal soleh kita, Prof, gitu. Ya. Kenapa? Karena memang Allah sampaikan innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghilangkan, dapat menghapus perbuatan maksiat yang kita lakukan. Contohnya bagaimana? Kita sudah muhasabah. Hari ini kayaknya ada perbuatan maksiat yang tanpa kita sadari kita lakukan. Tadi di jalan melihat sesuatu yang haram. Maka yang kita lakukan adalah istighfar dan kita bersedekah, perbanyak sedekah, ya. Bisa jadi sedekah itu dapat menjadi penggugur dosa, ya, menghapuskan dari perbuatan dosa kecil yang kita lakukan. Gitu, Bro. Ya. Ya, mudah-mudahan dengan istighfar yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, zikir yang kita lakukan, ini menjadi penggugur dosa dari dosa-dosa yang tanpa kita sadari. Gitu, ya. Mudah-mudahan puas, Prof. Iya. Sami-sami. Iya. Dajjal, dada dan bujal ya. Apalah eta mah, Prof. Iya. Selanjutnya, mangga masih aya waktu 5 menit deh, Prof. Mangga. Pak Dekan pilih bade. Monggo Pak Dekan, Prof Efik, ada yang mau ditambahkan?
Ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Ini wabarakatuh. apa perbedaannya apa yang barusan disampaikan bahwa kan dalam agama yang lain ada penebus dosa ya, mayar gitu kan. Tadi Pak Ustadz ketika kita melakukan perbuatan maksiat, perbanyaklah sodako. Itu kan mungkin kalau bicara filosofinya mas sama merenya hanya beda niat meren gitunya atau gimana itu dengan penebus dosa misalnya. Ya. Tetangi mah tuang roti itu ya, tuang roti alit ya. Ini nembus dosa. Enggak, Oke. Ustadz ya. Oke. Memang ada kemiripan dengan agama yang lain ya, seperti Nasrani. Kita mungkin pernah mendengar penebusan dosa. Jadi dosa ditebus dengan mengeluarkan sejumlah uang dan dikasih kepada pendetanya. Iya. Ya, gitu kan? Iya. Kalau dalam Islam penebusan dosa itu tidak seperti yang ada di agama Nasrani. Justru penebusan dosa itu adalah dengan kita beramal soleh. Tapi tentu beramal solehnya itu ya masuk dalam kategori ya taubatan nasuha. Kan taubatan nasuha itu dia 4. Ya, secara garis besarnya sih 2. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallahnya 3. Hablum minan nas 1. Kalau hablum minallah taubatan nasuha itu nadam, ikhla, ibdal. Nadam itu harus menyesali perbuatan dosanya. Yang kedua namanya ikhla, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosa yang ia lakukan. Yang ketiga ibdal, mengganti perbuatan dosa dengan amal soleh. Nah, ibdal inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW bagi orang-orang yang dulu berbuat maksiat, hentikan kemaksiatannya ya dengan melakukan amal soleh. Amal solehnya tidak hanya sedekah saja, gitu ya. Amal solehnya yang tadinya misalnya tara sholat menjadi sholat istiqomah, yang tadinya nggak mau bayar zakat kemudian dia keluarkan zakatnya. Ya, yang tadinya misalnya dia tidak mau puasa ya harus berpuasa. Ya, jadi tidak bisa kita memahami bahwa penembusan dosa dalam Islam itu cukup kita misalnya sodakoh saja, tapi kita tidak menyesali perbuatan dosa kita, ya kita tidak melakukan taubatan nasuha. Ini salah juga, ya salah juga ya. Jadi konsepnya berbeda. Jadi penebusan dosa dalam Islam itu maknanya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Apa itu? Ya tadi harus ada nadamnya, ikhlaknya, ibdal, dan yang keempat itu harus meminta maaf, meminta dihalalkan ya terhadap sesuatu barang, makanan, minuman yang kita makan bukan milik kita, atau ada orang yang pernah kita zalimi, minta maaf. Ya supaya nanti dia yaumil kiamah kita tidak dicap oleh Allah sebagai orang yang muflis, orang yang bangkrut. Begitu, Prof. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih kepada Pak Ustadz yang sudah menjawab 2 pertanyaan dari Prof. Nandang dan Prof. Epik. Karena keterbatasan waktu, sebetulnya materinya cukup menarik ya, karena tentang dosa besar ini. Tadi berbicara tentang Dajjal, sebetulnya ada istilah Bupati dan Sekwilda sebetulnya, Pak Ustadz ya. Iya. Karena keterbatasan waktu, ya mudah-mudahan walaupun agak telat tadi ya masuknya, mudah-mudahan kajian tafsir ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita akhiri saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Ya, amin mohon doa juga. Alamin. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Ustaz. Pak Ustaz. Ayo, mangga nuhun. Kakak Ustaz betulnya ke saya. Assalamualaikum. Untuk ingatan kebun ini mau hadir.